Baik, pertama-tama terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Sukihotu Namo Buddhaya. Kepada Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sedama yang saya hormati, seluruh rekan-rekan yang menyaksikan pada kesempatan kali ini, di momen baik ini saya akan memberikan sedikit penyampaian atau sedikit sharing yang mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Topik pada kesempatan kali ini berjudul produktif dan bijak, hashtag di rumah saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tidak asing dengan hashtag demikian atau dengan kalimat demikian bahwa di rumah aja. Tentu ini nanti yang akan kita bahas berkaitan pastinya adalah kondisi-kondisi yang saat ini tentu sudah kita lalui bersama dan sampai saat ini mungkin masih bertahan, yaitu wabah pandemi COVID-19 yang bukan hanya di Indonesia, tapi mencangkup global seluruh dunia. Nah, Ibu Bapak sekalian, pertama-tama tentu saya mengapresiasi bagi Bapak Ibu yang memiliki kesempatan dan menyempatkan waktunya untuk menyaksikan tayangan ini untuk bersama-sama tetap meningkatkan pengetahuan, kebijaksanaan dan tentunya spiritualitas kita masing-masing. Walaupun mungkin Bapak Ibu sekarang masih ada di rumah, kemudian tidak bisa pergi dengan jarak yang cukup jauh atau bahkan mungkin tidak bisa beribadah ke wihara atau ke cetia masing-masing. Nah, namun di sini Ibu Bapak sesuai dengan judul kita pada kesempatan yang baik ini adalah produktif dan bijak di rumah aja begitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita sedikit bahas bagaimana hal-hal apa saja sih yang kira-kira perlu kita yang bisa kita lakukan maksud saya, meskipun kita mungkin dalam kondisi tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah masing-masing tanpa keperluan yang jelas. Meskipun itu hanya untuk sekedar beribadah yang tadi saya bilang. Nah, di sini Ibu Bapak, di sini hal yang harus kita lakukan pertama ketika kita bicara mengenai pandemi, bicara mengenai kondisi kita saat ini. Coronavirus begitu luar biasa, bergerak dan sangat luar biasa menjangkit, menginfeksi ribuan orang. Mungkin sekitar 8.000 orang sudah terjangkit pada hari ini atau pada saat Bapak Ibu menyaksikan video ini. Atau mungkin bahkan bisa lebih. Nah, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan pertama adalah Bapak Ibu sekalian, saya suka menyebut ini dengan istilah ilmu penerimaan. Ibu Bapak sekalian, satu-satunya cara menghadapi sesuatu hal yang sudah menjadi sebuah kenyataan dan tidak bisa untuk dirubah yang sudah terjadi, apa yang perlu kita lakukan untuk mendamaikan diri kita adalah menerima itu semua. Artinya kita memahami bahwa memang demikianlah kenyataan yang saat ini terjadi. Ketika Bapak Ibu menjadi pribadi-pribadi yang bisa menerima kenyataan, Bapak Ibu sekalian bagaikan sebuah gelas. Gelas yang berisi air dengan pasir di dalamnya. Ketika Bapak Ibu tidak mampu menerima sebuah kenyataan, gelas ini bagaikan terguncang begitu cepat, begitu kuat. Maka otomatis pasir dan air yang ada di dalam gelas akan tercampur, teraduk, dan terombang-ambing tiada henti. Hingga apa yang terjadi? Jangankan banyak, sedikit pun air yang ada di sana, Bapak Ibu tidak akan bisa nikmati. Namun sebaliknya, ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu menerima sesuatu kenyataan, bagaikan gelas yang sama dengan air dan pasir di dalamnya. Namun gelas kita ini diam, konstan, stabil. Alhasil apa Bapak Ibu sekalian? Pasir-pasir yang ada di dalam gelas dan bercampur air tersebut, pasir ini akan mengendap ke dasar cangkir atau ke dasar gelas. Perlahan-lahan air ini akan jernih, minimal pada permukaannya. Hingga apa yang terjadi? Sedikit ataupun banyak, Bapak Ibu sekalian, kita mampu menikmati air tersebut. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus menerima dan memahami memang demikianlah kenyataannya. Memang saat ini dunia sedang mengalami suatu virus yang luar biasa. Tapi di sini nanti sekali lagi kita akan lihat bagaimana kira-kira kita akan berdiskusi hal-hal apa yang bisa kita lakukan di tengah wabah pandemi COVID-19 pada kesempatan kali ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Romo tanggapan mengenai coronavirus yang saat ini terjadi?
Ya saya bilang tanggapan saya tidak jauh berbeda mungkin secara umum. Virus ini bergerak begitu cepat, tidak terlihat. Dan luar biasanya kita bisa menjadi orang yang mungkin justru menularkan walaupun kita tidak punya gejala atau kita menjadi OTG, orang tanpa gejala. Dan virus ini begitu cepat mewabah, Bapak Ibu sekalian. Maka tentu hal yang perlu kita lakukan ya kita mengikuti anjuran-anjuran pemerintah yang sudah ada. Kita dihimbau untuk selalu menggunakan masker keluar apabila itu dirasa sangat penting kita untuk meninggalkan rumah. Atau mungkin juga sebisa mungkin kita tidak pergi kemana-mana dan lain-lain sebagainya. Kita patuhi anjuran dari pemerintah yang sudah bersusah payah bersama-sama kita semua untuk melawan virus ini. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, ada sedikit yang mengganggu. Ketika ada selintingan suara yang mengatakan bahwa dalam Buddhism itu kita mengenal yang namanya hukum karma. Maka ketika memang karmanya kita belum meninggal, sekalipun kita keluar, sekalipun bahkan ya mohon maaf kita terinfeksi, kita tidak akan mati katanya begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah memang umat Buddha diajarkan untuk tidak takut terhadap kematian karena itu adalah sebuah kepastian. Memang kita mengenal hukum karma. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, berbeda antara tidak takut dengan kematian dengan mencari kematian. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita jangan takut mati, tapi jangan cari mati. Berpengertian terhadap hukum karma sangat luar biasa baik. Tapi berpengertian itu harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Bahwa sebuah kama atau buah atau wipaka kama ini akan muncul karena kondisi-kondisi itu sudah mendukung. Maka ibu bapak sekalian, apa yang terjadi ketika kita punya pemahaman bahwa kalau belum saatnya mati, karmanya mati, kita nggak akan mati, begitu istilahnya. Coba kita duduk di rel kereta api sambil berteriak. Kalau belum saatnya mati, kalau belum karmanya mati, kita nggak akan mati. Begitu kereta mencium kita dengan hangat, selesai hari itu. Nah, maka di sini Ibu Bapak sekalian, mungkin sedikit saya uraikan bahwa dalam Buddhism yang namanya mati atau meninggal dunia itu bisa muncul atau bisa terjadi karena 4 hal, Bapak Ibu. Di sini kalau boleh saya lambangkan atau saya simbolkan ini dengan sebuah pelita atau lilin. Kalau Bapak Ibu sekalian mengetahui sebuah lilin, dia akan memiliki banyak komponen-komponen untuk menjadikan lilin itu bisa tetap menerangi. Di situ ada lilin atau ada bahan bakarnya dan juga ada sumbunya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini yang pertama, kita bisa mengalami kematian ketika sumbu dari lilin itu mati. Artinya Bapak Ibu memang sumbu di sini yang dimaksud adalah memang buah karma atau kesempatan kehidupan kita pada kali ini memang sudah selesai. Ibarat atau bahasa gampangnya, jatah kita memang sudah habis. Walaupun fisik kita mungkin masih sehat, masih kuat. Tapi kalau memang jatah kehidupan kita pada kesempatan ini sudah selesai, ya bagaikan sebuah lilin yang habis sumbunya. Dan tentu apinya akan padam. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian adalah kemungkinan yang kedua. Ketika sumbu lilin ini masih panjang, tetapi ternyata bahan bakar dari lilin tersebut itu sudah habis. Nah, ini maksudnya adalah ketika mungkin kita punya jatah kehidupan yang sesungguhnya masih ada, tetapi fisik kita sudah tidak mendukung. Ini biasa terjadi ya seperti kita yang terkena penyakit-penyakit kronis atau apapun itu yang membuat fisik kita memang sudah tidak bisa mengondisikan bahwa kita tetap hidup. Nah, ini bagaikan sebuah lilin yang memang bahan bakarnya habis. Lilinnya sudah habis meskipun sumbunya masih tersisa. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika lilin dan memang sumbu lilin tersebut habis bersamaan. Nah, maksudnya di sini ya jelas bahwa memang fisik dan memang jatah dalam tanda kutip kehidupan kita itu sudah berakhir. Maka lilin itu pun akan padam. Nah, kemungkinan yang keempat yang terakhir Ibu Bapak sekalian. Yang keempat di sini adalah ketika kondisi lilin itu masih bagus, sumbu itu masih panjang. Tetapi bagaimana api itu bisa mati? Ada 2 kemungkinan. Antara tertiup angin
tanpa sengaja, atau tertiup angin atau dipadamkan dengan sengaja. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita punya lilin yang masih bagus, yang masih baru, kita nyalakan, kita tiup. Artinya kita sengaja memadamkan apinya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu sekalian adalah ketika kita melakukan percobaan-percobaan, contohnya bunuh diri atau hal-hal yang berisiko tinggi yang memang kita mengondisikan untuk lilin itu mati. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah ketika angin berhembus kencang tanpa kita sadari dan tanpa kita kehendaki. Lilin itu pun akan padam. Ini seperti ya, mohon maaf, seperti kita kecelakaan. Kemudian kita amit-amit begitu dibunuh dan sebagainya. Nah, ini yang membuat lilin itu padam. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari perumpamaan pelita yang bisa padam dengan berbagai kondisi tersebut, kita harus mengetahui sekali lagi, umat Buddha harus bijak bahwa kita tidak takut pada kematian, tapi kita jangan cari mati. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam kita menghadapi wabah seperti ini, perlu banyak kita untuk berpikir dan bertindak secara bijak. Tidak terlalu dalam tanda kutip, mohon maaf, kita mabuk agama. Tapi kita harus berpikir realistis. Karena dhamma sesungguhnya adalah kenyataan yang kebenaran yang ada. Bukan kebenaran yang dipaksakan sesuai dengan pikiran kita. Tapi kita menyesuaikan pikiran kita justru dengan dhamma atau kenyataan itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini adalah kita perlu paham Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi kita bicara soal faktor-faktor penyebab kematian, bahwa saya yakin dan saya sangat memahami ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, kita terisolir di dalam rumah sendiri, kita tidak bisa berbuat banyak dan beraktivitas pada umumnya. Mungkin terlalu naif kalau kita mengatakan kondisi ini tidak apa-apa. Kondisi ini tidak bermasalah. Nah, namun di satu sisi Bapak Ibu sekalian, tidak adil juga rasanya kalau kita mengatakan bahwa wabah ini betul-betul wabah yang tidak ada baik-baiknya, begitu istilahnya. Kenapa saya bisa katakan demikian, Ibu Bapak? Karena begini, kita ambil secara global, yang disebut sebuah problem atau masalah. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang terjadi adalah nutrisi untuk kita, menumbuhkan jiwa-jiwa yang cemerlang. Tanpa Bapak Ibu mengalami masalah-masalah yang sudah kita lalui saat ini, kita mungkin tidak akan memiliki pola pikir sama seperti hari ini. Kita mungkin tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk setajam hari ini. Maka kalau dapat disimpulkan Bapak Ibu, masalah mendewasakan kita. Banyak sekali manfaat-manfaat sebetulnya yang mungkin tanpa kita sadari terjadi di tengah-tengah wabah pandemik saat ini. Di tengah-tengah virus COVID-19 ini berkeliaran di sekitar kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini, daripada kita selalu memikirkan pikiran-pikiran yang takut, yang pesimis, yang buruk karena kondisi seperti ini, lebih baik Bapak Ibu sesuai dengan judul kita hari ini, kita tetap produktif dan bijak meskipun di rumah saja. Nah, dalam hal ini, dari berbagai tips yang ada, saya merangkum menjadi 5 poin. 5 poin di sini adalah apa yang kira-kira kita bisa lakukan di tengah pandemi saat ini dan tetap di rumah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka itu langsung saja yang pertama adalah me time. Nah, saya yakin Ibu Bapak sekalian sudah tidak asing, rekan-rekan juga pasti tentunya sudah tidak asing dengan istilah me time atau waktu untuk diri kita. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, me time di sini dapat kita sederhanakan juga dengan istilah kita meriset diri kita, mengistirahatkan diri kita. Pikiran kita yang tadinya terlalu banyak memikirkan banyak hal, bercabang, kemudian menumpuk masalah-masalah apapun itu. Badan yang sudah letih dengan kesibukan aktivitas. Sejatinya setiap manusia memerlukan waktu untuk dirinya sendiri. Me time adalah ketika kita berbahagia, kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita menikmati hidup tanpa gangguan dari siapapun dan oleh apapun.
Hal ini banyak sekali bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang biasanya mungkin kita selalu berangkat pagi kemudian pulang malam. Yang biasanya kita tidak pernah bisa untuk mengerjakan atau menggali kreativitas kita atau tujuan kita sendiri. Di rumah kita bisa lakukan itu. Ingat ibu bapak sekalian, sehebat-hebatnya kita, ada saatnya kita harus beristirahat. Ada saatnya kita harus menikmati kehidupan tanpa gangguan dari pihak manapun. Ini yang disebut seringkali adalah me time. Nah, kalau Bapak Ibu pernah melihat sebuah tayangan video Achan Bram yang diwawancari oleh salah satu stasiun televisi internasional. Beliau saat itu membahas mengenai manfaat bermeditasi untuk mengistirahatkan diri, istilahnya begitu. Apa yang beliau lakukan sebagai perumpamaan Bapak Ibu? Anggap saja ketika Bapak Ibu memegang sebuah gelas yang berisi air. Gelas itu tidak besar. Gelas itu berukuran normal dan Bapak Ibu genggam. Coba Bapak Ibu buktikan di rumah masing-masing. Ketika Bapak Ibu pegang gelas tersebut dalam kurun waktu 1 menit. Apa yang terjadi? Biasa saja. Masih bisa karena gelasnya enteng, gelasnya ringan. Kalau begitu kita tambahkan waktunya. Coba Bapak Ibu pegang gelas tersebut dalam kurun waktu 5 menit. Apa yang terjadi? Mulai kerasa sedikit nggak enak. Tapi masih bisa dipertahankan, tidak masalah. Karena 5 menit nggak lama. Nah kalau begitu kita tambahkan lagi. Coba Bapak Ibu pegang gelas yang berisi air dengan kurun waktu 1 jam. Apa yang terjadi? Bapak Ibu akan terasa pegal, tidak nyaman, tidak enak, nggak suka kondisi itu. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Hal simpel yang bisa kita lakukan, letakkan gelas itu. Letakkan gelas itu dengan waktu yang sejenak, menanggalkan gelas itu dengan waktu yang tidak perlu panjang. Cukup dengan waktu yang singkat untuk mengistirahatkan. Maka setelah kita beristirahat, setelah kita usai meletakkan gelas tersebut, kita bisa angkat kembali dan kita bisa pegang kembali. Nah, di sini maksudnya adalah Bapak Ibu sekalian, pikiran kita, jasmani kita di tengah kesibukan-kesibukan yang luar biasa padat, perlu untuk beristirahat. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu tidak punya waktu untuk itu. Di tengah wabah COVID-19 saat ini, Bapak Ibu punya banyak waktu di rumah, punya banyak waktu untuk menikmati diri sendiri dan kehidupan saat itu. Maka lakukanlah me time. Terapkanlah reset, istilahnya Bapak Ibu sekalian, untuk merefresh diri kita kembali. Ya, tidak perlu lama. Dengan waktu yang relatif singkat, ketika Bapak Ibu betul-betul memahami dan menikmati arti dari me time itu sendiri, saya yakin betul ibu bapak akan menerima manfaat yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Bapak Ibu bisa sekedar menonton film kesukaan. Bapak Ibu bisa sekedar tidur siang misalkan. Bapak Ibu sekedar memperpanjang waktu tidur yang biasanya mungkin harus terbatas dengan waktu. Hal-hal seperti itulah yang kita sukai dan tidak mau diganggu oleh orang lain. Kita bisa lakukan di tengah wabah saat ini. Me time yang pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua di sini adalah ketika mungkin sebagian besar dari kita akan bertanya-tanya, bagaimana ketika pemerintah melarang kita beribadah ke tempat ibadah, ke wihara atau cetia, sedangkan di rumah kita nggak punya altar begitu. Kita nggak punya rupang Buddha, kita nggak bisa beribadah dan sebagainya. Ibu bapak sekalian, hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah tetap di rumah dan silakan untuk membacakan parita maupun tetap melatih meditasi. Altar puja hanya sebagai sarana, simbol bahwa kita sedang berhadapan dengan Guru Agung Sang Buddha Gautama, simbol penghormatan kita dalam setiap kebaktian. Tetapi apakah tanpa altar kita tidak boleh membaca parita? Tidak juga. Ibu bapak diperbolehkan dan justru sangat bagus sekali. Ketika walaupun kita memiliki hal-hal yang terbatas, tapi kita membuat itu menjadi satu hal yang tanpa batas. Kita tetap bisa produktif, tetap bisa membacakan parita-parita suci, meskipun kita tidak punya altar di rumah. Ibu bapak sekalian. Bahkan di beberapa kepercayaan ada yang bilang, kalau sedang tidak baik kondisinya, fisiknya tidak bagus, tidak bersih, tidak boleh katanya beribadah. Ibu bapak sekalian, ibadah sesungguhnya adalah ketika kita bicara konteks batin kita. Bagaimana kita bersungguh-sungguh saat itu, bagaimana kita punya niat yang tulus.
tanpa melihat fisik kita seperti apa, sarana prasarana yang kita buat seperti apa, yang kita miliki seperti apa. Tetapi adalah kesungguhan yang terjadi. Kalau kita pinjam istilah umum Bapak Ibu, beribadah adalah ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika hati kita yang berbicara saat itu. Maka Bapak Ibu sekalian, tetap terus berparita atau melatih samadhi meskipun di rumah tidak ada masalah. Suta-suta tertentu yang mungkin sangat cocok yang bisa kita bacakan dalam masa-masa seperti ini salah satunya adalah Ratana Sutta. Ratana Sutta, kemudian kita juga bisa membacakan Karunyametta Sutta dan lain-lain sebagainya. Dan tentu Bapak Ibu juga bisa melatih samadhi. Ketika mungkin kalau saat masa-masa biasa, kita hanya kebaktian seminggu sekali, kita hanya melatih samadhi di wihara atau di cetia seminggu sekali. Nah, saat ini kita bisa melatih itu dengan waktu yang relatif lebih panjang. Tidak usah Bapak Ibu pusing-pusing kapan harus mengatur waktu. Cukup sederhana, misalkan ketika Bapak Ibu sebelum tidur, sisihkan waktu 5 menit saja paling tidak. Dan sisihkan waktu 5 menit sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas di pagi hari. Bermeditasi dengan objek yang baik, dengan pemahaman yang baik, itu sangat bermanfaat buat kita. Ya, jadi poin kedua, Bapak Ibu tetap bisa membaca parita dan bermeditasi meskipun di rumah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, Bapak Ibu. Di sini kita sebut manajemen keuangan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Ibu Bapak sekalian, ada beberapa artikel yang saya baca dan ada juga kiriman dari salah seorang sahabat saya mengatakan, di tengah wabah pandemik seperti ini, banyak sekali kita yang terbiasa hidup dengan gaya yang hedonis, kita yang boros, kita yang luar biasa menghamburkan uang, langsung berubah seketika menjadi seorang ahli keuangan, ahli perencanaan yang luar biasa profesional. Nah, ini sangat baik sebetulnya. Ibu Bapak sekalian, sebuah kenyataan yang memang miris namun perlu kita ketahui. Di masa-masa saat ini, PHK di mana-mana. Ekonomi menyusut. Rupiah sempat anjlok saat itu. Meskipun hari ini sudah cukup membaik, tapi tidak kembali ke angka semula. Kebutuhan pangan di mana-mana, harganya naik. Kekuatan ekonomi kita semakin menurun. Nah, yang perlu kita siasati saat ini adalah kita atur perencanaan sebaik mungkin. Berusahalah untuk hidup berhemat, bukan pelit. Bapak Ibu. Hemat dengan pelit adalah dua hal yang sangat berbeda. Ketika Bapak Ibu menjadi orang yang hemat, kita memprioritaskan kebutuhan dan mengesampingkan keinginan. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi orang yang pelit, antara kebutuhan dan keinginan sama-sama Bapak Ibu kesampingkan. Intinya adalah menimbun terus-menerus tanpa memikirkan kebutuhan. Ini pun kurang baik dan kurang bijak. Maka dari itu, kita harus memanajemen keuangan dengan baik, berhemat sebisa mungkin untuk minimal kita mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang biasanya Bapak Ibu sedikit-sedikit mengonsumsi junk food, cobalah kita berusaha untuk menjadi chef profesional di rumah. Membeli makanan-makanan mungkin bahan-bahan yang mentah, kita buat sendiri. Ini akan menghemat keuangan. Yang biasanya mungkin setiap weekend kita keluar, kita hangout dengan teman-teman, kita kumpul di kafe A, B, C, kita kumpul di mall dan sebagainya. Pola itu kan sudah kita hindari untuk saat ini. Dan itu pun bisa menjadi sebuah kesempatan kita memanajemen keuangan. Ya, maka sekali lagi Bapak Ibu, momen ini kita bisa manfaatkan untuk mengatur perencanaan keuangan kita masing-masing. Hemat bukan pelit. Itu dia. Nah, yang keempat Bapak Ibu adalah family time atau waktu dengan keluarga. Ibu Bapak sekalian, baik ataupun buruk keluarga kita di rumah, yakin dan buktikanlah keluarga adalah sebuah tempat berlindung ketika suatu saat dunia sudah tidak bersahabat dengan kita. Mungkin Ibu Bapak sekalian, saya sangat memahami. Kita memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan keluarga di rumah. Ada yang harmonis, ada yang biasa saja, atau mungkin ada juga yang sering kali berkonflik. Tapi sekali lagi, keluarga adalah harta yang begitu luar biasa berharga. Yang biasanya kita mungkin tidak punya waktu banyak, yang sekedar bertemu hanya sekian jam dalam satu hari.
Kita bekerja berangkat pagi pulang malam, kita pergi istilahnya anak-anak belum bangun, dan setelah kita pulang kerja anak-anak sudah tidur misalkan. Kita bisa rubah itu semua, kita bisa nikmati waktu saat ini untuk apa? Memperbanyak momen-momen berbahagia dengan keluarga. Saling berbagi cerita, saling bercanda tawa. Maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sebuah nutrisi yang luar biasa untuk hidup kita. Keluarga, harta yang paling berharga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, manfaatkan waktu ini. Bersenda guraulah dengan begitu sukacita. Karena keluarga tempat kita berpulang. Ini yang keempat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang kelima, di sini saya berikan sebuah istilah adalah internet positif. Nah, di sini dalam hal ini Ibu Bapak, kemajuan dan kecanggihan teknologi kita saat ini begitu luar biasa pesat. Namun seringkali menjadi seperti dua belah mata pisau. Terkadang ketika pisau kita gunakan dengan hal baik, ya dia bisa mempermudah berbagai pekerjaan kita. Tetapi ketika pisau ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ini bisa membahayakan orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, internet positif maksudnya adalah kita bisa menggunakan fasilitas dan kecanggihan yang ada, terutama dengan istilah internet tadi, dengan banyak hal-hal yang sangat berguna. Salah satu contohnya yang sudah Bapak Ibu terapkan saat ini, tetap menggunakan internet dengan tujuan meningkatkan spiritualitas. Selalu menyaksikan berbagai sharing dhamma yang dibawakan oleh para dhamma duta yang kompeten, oleh para biku sangga yang luar biasa sangat memberikan manfaat buat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, gunakan dua jempol kita ini juga dengan bijak. Ya, kita tidak perlu membuka website-website yang tidak berguna. Kita tidak perlu dengan istilah gabut begitu kalau bahasa sekarang. Kita jadi bingung, hasil iseng-iseng. Buka-buka ini, sebar hoax dan sebagainya. Ini pun yang perlu kita waspadai saat-saat ini. Hoax berkeliaran di masa-masa pandemik saat ini yang gunanya apa? Meresahkan masyarakat. Ini juga beberapa kali pemerintah sudah menghimbau untuk bijak dalam menggunakan gadget dan internet. Tidak gampang menyebar berita yang mungkin tidak jelas sumber dan asal-usulnya. Tidak mudah menyebarkan hal-hal yang bisa membuat kegaduhan di masyarakat. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh nyata Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya internet positif. Ya, berseluncur di dunia maya tentu dengan hal-hal yang bermanfaat dan baik. Nah, bagi rekan-rekan kaula muda juga khususnya, daripada di tengah-tengah gabut kayak begini, kepo-kepoin medsos-medsosnya para mantan, biarlah mereka sudah bahagia dengan pasangannya. Nggak perlu diintip-intip yang ujung-ujungnya menyakitkan hati. Ya, jadi lebih baik, banyak sekali website-website penyedia sharing-sharing dhamma, banyak sekali artikel-artikel juga yang sangat baik buat kita, maka gunakanlah teknologi dengan bijak. Internet positif, itu yang terakhir. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kira-kira 5 hal yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif di rumah, untuk tetap bijak di masa-masa pandemi yang saat ini sama-sama kita hadapi. Sebagai kesimpulan sederhana saja Bapak Ibu, ada sebuah istilah bahwa tidak akan pernah ada pesta yang tidak usai. Artinya sebahagia-bahagianya kita, pasti kelak kebahagiaan itu pun akan selesai. Tapi di sisi lain kita juga perlu mengetahui sebuah kalimat bahwa tidak akan pernah ada badai yang tetap diam dan bertahan untuk selamanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, seburuk-buruknya kondisi yang saat ini kita lalui dan kita hadapi bersama, kelak kita harus optimis dan kita harus yakin bahwa pandemi ini akan berlalu. Kita bekerja sama seluruhnya, mematuhi anjuran-anjuran yang ada. Jangan lupa menggunakan masker ketika Bapak Ibu terpaksa harus keluar rumah. Jangan pernah juga bosan untuk mencuci tangan dengan sabun dan selalu menjaga jarak aman. Hindari kerumunan. Patuhi anjuran, kita bisa Indonesia luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, wabah ini segera berlalu, kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya dan kondisi-kondisi yang ada kembali membaik seperti semula. Itu saja kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata dari saya Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan terimalah kembali salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha, Sukihotu, Namo Buddhaya.